Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsito Kasim, adalah dosen pada program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dalam hal ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang nantinya saya akan ajarkan kepada mahasiswa, yaitu mata kuliah pendidikan dan latihan kemahiran hukum, yaitu adalah satu mata kuliah keterampilan dalam berpraktek hukum, khususnya hukum acara pidana. Dan dalam perkuliahan ini membahas tentang bagaimana teknik dalam beracara peradilan pidana yang mencakup dari pembuatan surat kuasa, surat dakwaan, pledoi, sampai dengan putusan majelis hakim. Bahwa di dalam capaian pembelajaran yang akan kita capai, yaitu terkait sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan, serta kemampuan akhir dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk menyusun surat kuasa di dalam persidangan. Yang kedua, menyusun dan membuat surat dakwaan. Dalam hal ini beberapa bentuk jenis-jenis dakwaan dan syarat formil dan materinya. Kemudian membuat tuntutan, dan selanjutnya nota pembelaan, replik, duplik, dan kemampuan dalam menyusun suatu putusan. Nah, di dalam penilaian, yaitu indikator yang akan kita capai dari hasil pembelajaran mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar bagi mahasiswa. Dan dalam kriteria penilaian ada patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Dan kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias, karena kriteria dapat berubah berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian ada bentuk penilaian tes dan non-tes, dan bentuk pembelajaran yaitu kuliah, kemudian tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik lapangan dan penelitian serta pengabdian. Kemudian dari metode pembelajaran kita menggunakan small group discussion, kemudian role play simulation, kemudian ada self-directed learning. Dan untuk materi pembelajaran itu bahan ajar yang sudah saya buat di dalam bentuk bahan ajar yang nanti akan saya sajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub pokok bahasan. Kemudian saya sebagai tim di dalam Lembaga Kajian Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo memiliki kemampuan dalam hal praktikum, sehingga ini nantinya berguna untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, bukan hanya dalam segi teoritis, tapi ada segi praktikum yang nantinya akan dilaksanakan dalam peradilan semu yang ada di program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Sehingga mahasiswa sebelum terjun di dalam dunia profesi, baik hakim, jaksa, advokat, maupun kepolisian dalam ini sebagai penyidik, tentunya sudah memahami dasar-dasar dalam penyusunan surat-surat maupun teori dan argumentasi hukum di dalam semua bentuk surat-surat yang ada di dalam praktek peradilan. Oleh karena itu, saya akan mempraktekkan cara belajar pertemuan dengan mahasiswa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke perkuliahan kedua dengan materi terkait surat dakwaan. Yang sebelumnya, pertemuan pertama kita membahas mengenai surat kuasa. Jadi surat kuasa itu adalah syarat bagi seorang advokat ketika mendampingi seorang terdakwa di pengadilan. Nah, untuk mata kuliah praktek dan latihan kemahiran hukum peradilan pidana ini,
Saat ini saya akan membahas materinya terkait surat dakwaan. Sebelum saya masuk ke materi, ketua tingkat berapa orang yang hadir hari ini? Yang hadir 2 orang, yang tidak hadir 3 orang. Yang 3 orang tidak ada alasan ya? Ya. Oke, baik. Kita masuk ke materi. Mungkin masih ada yang ingat mengenai surat kuasa kemarin. Jadi ketika seorang advokat sudah dibolehkan masuk di dalam ruang persidangan untuk mendampingi seorang terdakwa, dia wajib mendapatkan surat dakwaan. Nah, apa surat dakwaan itu? Jadi surat dakwaan itu adalah akte yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang memuat perumusan delik. Jadi dalam istilah hukumnya adalah acte reus, adalah perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan. Jadi seorang jaksa kemudian mempelajari BAP yang dari kepolisian, kemudian dia merangkum dalam suatu surat yang disebut dengan surat dakwaan. Jadi surat dakwaan ini menjadi landasan seorang hakim untuk memeriksa di dalam proses persidangan. Nah, apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan persidangan dalam proses penyidikan, misalnya si terdakwa mengaku dalam proses pemeriksaan itu ada upaya penyiksaan, baik secara fisik maupun secara psikis. Tentunya ini akan menjadi bahwa surat dakwaan tidak bisa diterima kalau memang di dalam persidangan ditemukan bahwa hasil daripada pemeriksaan dalam proses penyidikan ternyata ada pemaksaan daripada penyidik, oknum penyidik misalnya, sehingga terjadi yang namanya peradilan sesat. Itu pernah terjadi di Gorontalo, bahwa jaksa mendakwakan seseorang melakukan pembunuhan kepada anaknya. Itu terjadi di Bualemo. Seorang terdakwa Armin Lakoro dengan istrinya dituduh membunuh anaknya. Mereka mengaku pada saat proses penyidikan karena mereka disiksa. Akhirnya dari berita acara pemeriksaan yang dalam bentuk paksaan tadi dan siksaan, lahirlah satu bentuk dakwaan yang menjadi dasar seorang hakim untuk memproses si terdakwa. Putusannya, terdakwa dinyatakan bersalah dan dia dihukum selama 5 tahun, kalau tidak salah 7 tahun. Tapi setelah dipotong-potong masa tahanan, dia keluar pada saat dia dihukum selama 5 tahun. Setelah dia keluar, ternyata yang dia bunuh, katanya dibunuh oleh penyidik anaknya ternyata masih hidup di bawah tantenya Keluk. Itu terjadi di Gorontalo. Belum ada beberapa kasus macam Rian si tukang jagal yang pembunuh di Jombang, yang terdakwanya sebelumnya sudah didakwakan dan dinyatakan bersalah, divonis hukuman seumur hidup. Ternyata si Rian, salah satu terdakwa yang di kasus pembunuhan lain, mengaku bahwa yang dia bunuh adalah orang yang sebenarnya didakwakan kepada si Budi dan siapa saya lupa namanya, yang telah divonis oleh majelis hakim. Nah, sehingga disebut di situ adalah peradilan sesat. Karena dakwaan itu hanya hasil daripada rangkuman dari BAP yang pada saat di proses penyidikan. Sehingga di satu negara hukum, dalam penegakan hukum ada istilahnya due process of law. Penegakan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum. Namun banyak kenyataan bahwa proses yang disebut dengan berita acara pemeriksaan itu masih dominan terjadi kasus atau diduga dilakukan penyiksaan. Jadi Gorontalo adalah salah satu daerah yang pernah terjadi yang disebut dengan peradilan sesat. Nah,
Sedangkan syarat sah suatu surat dakwaan itu ada ketentuan. Yang pertama ada syarat formil. Jadi syarat formil itu mengatur apakah dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu ada tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Kalau tidak ada tanggal dan tidak ditandatangani, secara formil dakwaan itu batal demi hukum. Kemudian mencantumkan identitas terdakwa. Jadi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Bahkan kalau salah nama, itu bisa jadi salah orang. Jadi kalau seorang advokat, dia mampu meneliti dakwaan jaksa. Kalau nama yang tertera di dakwaan berbeda dengan nama yang sebenarnya dari terdakwa, itu bisa jadi dakwaan jaksa batal demi hukum. Karena orang yang keliru. Sehingga di dalam syarat surat dakwaan yang pertama adalah syarat formil tadi. Diberi tanggal dan ditandatangani dan ada pencantuman identitas terdakwa. Nah, kemudian syarat material. Jadi syarat material daripada satu dakwaan itu harus cermat. Jadi jaksa itu harus mampu menguraikan di dalam dakwaan itu mengenai tempus delicti, locus delicti, dan uraian singkat daripada suatu peristiwa pidana. Makanya di dalam dakwaan itu harus cermat. Kemudian jelas ini misalnya pernah terjadi satu kasus bahwa terdakwa dinyatakan memiliki narkoba seberat 1000 gram. Kalau dikonversi ke kilogram itu 1 kilo. 1000 gram ada menjadi 1 kilogram. Padahal ada kesalahan pengetikan yang seharusnya hanya 10 gram. Tapi ketambahan 20 di dalamnya sehingga dakwaan jaksa itu tidak jelas. Menjadi landasan seorang advokat untuk melakukan eksepsi keberatan. Dan meminta bahwa terdakwa harus dibebaskan demi hukum karena dakwaan jaksa tidak jelas. Itu salah satu contoh. Kemudian lengkap menyebutkan di mana tempat kejadian perkara, menyebutkan di mana lokasi kejadian perkara. Karena ini menentukan terkait apakah perkara itu daluarsa ataukah perkara itu yang seharusnya terdakwanya masih di bawah umur harus diperiksa berdasarkan ketentuan sistem peradilan pidana anak, tapi diperiksa secara peradilan umum, sehingga menentukan bahwa waktu itu adalah terkait anak atau pelaku atau terdakwa masih berstatus anak atau sudah dewasa, karena perbedaan dalam terkait pemeriksaan proses acara hukum acaranya. Kemudian memuat keterangan mengenai keadaan terutama yang memberatkan dan meringankan kesalahan terdakwa. Jadi biasanya di dalam surat dakwaan, misalnya kasus pembunuhan, jaksa itu mengurai kesadisan daripada pelaku. Misalnya setelah diperkosa, kemudian dimutilasi. Setelah dimulasi sebagian tubuhnya dibuang di sungai, sebagian tubuhnya diberikan ke hewan, sebagian tubuhnya dikubur. Proses mutilasi itu menggunakan gergaji misalnya. Jadi diuraikan dakwaan itu sesadis mungkin, sehingga hakim mempertimbangkan bahwa benar-benar perbuatan pelaku ini tidak bisa diampuni lagi. Dan bisa dihukum seberat-beratnya. Dia sudah memperkosa, kemudian membunuh, kemudian mengambil harta daripada perempuan itu misalnya, banyak kasus terjadi seperti itu, yang kemudian menjadi satu pertimbangan hakim untuk memberatkan pelaku. Di Medan itu saya lihat di satu berita, seorang doktor ilmu hukum, dosen di satu universitas di Medan, itu dia membunuh suaminya. Dia bunuh suaminya dengan cara diracun. Tapi seolah-olah suaminya itu mati secara normal. Dia bikin skenario bahwa suaminya ini benar-benar mati normal. Mungkin karena umur yang sudah tua.
karena penyakit jantung sehingga dia meninggal. Tapi ada dugaan ternyata suaminya diracun. Dan polisi mengambil kesimpulan ternyata suaminya ini diasuransikan oleh istrinya, asuransi kematian. Jadi ketika suaminya mati akan mendapatkan dana 500 sampai 700 juta. Kalau suaminya meninggal, akhirnya tercium oleh kepolisian sampai diproses, didakwakan di pengadilan, yang memberatkan sampai dia sampai ditetapkan hukuman mati disebabkan bahwa dia adalah seorang dosen dan doktor ilmu hukum yang harusnya mengetahui resiko dan dampak dari perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, sehingganya dia dihukum berat dengan merekayasa kasus, melakukan rencana pembunuhan, sehingga ditetapkan di pasal 340, 338, 340 itu hukum pembunuhan berencana yang maksimal hukumannya adalah hukuman mati. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar daripada jaksa untuk membuat surat dakwaan. Harus terpenuhi syarat formil, harus terpenuhi syarat materi, baik cermat, jelas, dan lengkap. Nah, jika surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan, yang pertama tidak memenuhi syarat formil, surat dakwaan itu batal demi hukum. Jadi tadi jaksa tidak menandatangani dan tidak mencantumkan tanggal, serta tidak menulis lengkap nama daripada identitas terdakwa, itu bisa jadi surat dakwaan itu batal demi hukum sebagaimana keputusan hakim. Yang berikut, surat dakwaan dapat dibatalkan baik atas keberatan terdakwa atau penasihat hukum atau karena kewenangan hakim sebagai majelis yang mengambil satu keputusan. Yang berikut tidak memenuhi syarat materi. Jadi surat dakwaan itu batal demi hukum sebagaimana pasal 143 ayat 3 KUHP. Yang pertama, tidak cermat. Yang seharusnya delik aduan, ternyata kemudian pengaduannya dicabut, tapi prosesnya tetap jalan. Jadi kalau delik aduan itu sampai dengan sebelum proses persidangan dimulai. Ini masih tahap penyidikan, tahap pelimpahan ke kejaksaan, itu boleh dilakukan pencabutan pengaduan. Jadi pengaduan juga harus dilakukan oleh orang yang berwenang. Misalnya kemarin si Safia, adiknya si Al, di berita di media itu dihina oleh netizen, anak gundik lah, anak apa lah, dan sebut sebagainya. Si Al sebagai kakaknya itu merasa tersinggung atas komentar netizen. Dia melaporkan ke kepolisian. Ternyata penasihat hukum bilang yang harus melaporkan adalah si korban sendiri. Akan tetapi karena korban masih di bawah umur, Safia anak dari Ahmad dan Danulan Jamila, yang harus melaporkan adalah orang tuanya. Sehingganya orang tuanya melaporkan netizen, ada yang dari Palembang, dari Medan, yang menyebutkan anak gundik dan sebagainya. Itu mereka sementara dalam proses di Polda Metro Jaya. Jadi hati-hati dalam memberikan komentar yang nantinya akan berdampak terhadap sanksi pidana. Kemudian penerapan hukum tidak tepat. Misalnya jaksa mendakwakan si terdakwa dengan dakwaan pencurian. Ternyata si terdakwa bukan mencuri tapi memeras. Karena itu pasal berbeda. Pencurian 362, pemerasan lupa pasal berapa, unsurnya berbeda. Kalau pencurian mengambil barang milik seseorang tanpa sepengetahuan si pemilik. Tapi pemerasan itu harus diketahui oleh pemiliknya, misalnya dengan ancaman. Saya akan bunuh kau kalau tidak kasih harta bendamu. Itu pemerasan, bukan pencurian. Sehingga kalau penerapan hukum tidak tepat, dakwaan jasa bisa batal demi hukum. Yang berikut, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya si terdakwa ini bekas orang gila. Ada itu alasan pemaaf. Jadi orang gila
tidak bisa didakwakan sebagai pelaku tindak pidana. Yang berikut tidak dapat dituntut demi hukum. Ada alasan pembenar di situ. Saya kasih contoh, misalnya polisi di dalam menangkap pelaku kejahatan, dia menembak pelaku. Menembak itu terpenuhi unsur penganiayaan. 351 ayat 2 misalnya menyebabkan si pelaku luka berat, si korban luka berat. Apakah polisi bisa dikenakan pasal 351 ayat 2? Tidak, karena yang pertama dia menjalankan tugasnya, sehingga tidak dapat dituntut demi hukum. Contoh lain lagi, seorang dokter yang kemudian melakukan tindakan medis dengan melakukan operasi sesar misalnya. Dia melakukan penganiayaan dan menyebabkan luka, tapi tidak dapat dihukum karena dia menjalankan tugas profesinya sebagai tenaga kesehatan dalam fungsi mengobati atau membantu pasien dalam proses misalnya kelahiran. Nah, yang berikut surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah. Misalnya tadi ada penganiayaan, ada paksaan daripada si tersangka untuk mengaku. Bahkan di kasus pembunuhan korbannya yang ada di Jombang, mereka itu ditembaki oleh oknum kepolisian agar supaya mengaku. Bahkan ada beberapa cerita mereka disiksa, dipukul dan sebagainya oleh oknum-oknum, sehingga mereka harus terpaksa, ya sudahlah saya yang melakukannya, dengan merekayasa saksi-saksi dan merekayasa bukti-bukti. Sehingga kalau ditemukan hal itu, bisa jadi surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan dan bisa batal demi hukum. Kemudian tidak jelas, jadi dakwaan tidak jelas ini campur aduk antara unsur tindak pidana yang satu dengan yang lain, misalnya pencurian dengan penggelapan. Jadi tidak bisa digabung. Pencurian, orang hukum itu harus mampu membedakan antara pencurian dan penggelapan. Pencurian tanpa sepengetahuan pemiliknya, penggelapan sepengetahuan pemiliknya. Itu unsur yang membedakan. Kalau mencuri, barang yang diambil itu tidak ditahu pemiliknya. Sedangkan penggelapan, misalnya saya meminjamkan HP kepada Aldo. Nah, saya bilang 2 minggu kasih pulang, Aldo tidak kasih pulang, dia sejual. Itu penggelapan, bukan pencurian. Sehingga orang hukum itu mampu membedakan antara pencurian dan penggelapan. Tidak perlu Anda wajib hafal pasal-pasal. Orang hukum tidak wajib hafal pasal, tapi mampu menafsirkan dan memahami unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Yang kemudian tidak jelas menyebutkan fakta yang menjadi dasar tindak pidana yang didakwakan, kemudian tidak jelas menguraikan peranan masing-masing peserta, karena dalam delnaming penyertaan pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus jelas siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang membantu melakukan, siapa yang menginisiasi, dan turut serta melakukan perbuatan pidana. Itu harus jelas. Misalnya di kasus Sambo. Di kasus Sambo yang melakukan pembunuhan si Joshua, yang menembak langsung adalah si siapa namanya? Si yang jadi bawahnya. Yang menembak adalah bawahnya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan adalah Sambo. Yang menginisiasi adalah istrinya Sambo. Yang membantu melakukan dan turut membantu melakukan adalah para ajudan-ajudan lainnya. Sehingga semua yang masuk di dalam delnaming atau turut serta itu wajib diberikan sanksi pidana. Jadi itu ketentuan yang ada di dalam dakwaan yang ada dalam persidangan. Mungkin sebelum saya lanjut ada pertanyaan, silakan. Saya Pak. Ya, nama siapa? Silakan sebut nama. Nama saya Syarul Nur Taufik Saleh. Pak, saya ingin bertanya, mohon penjelasan terkait tempos dan lokus dalam hukum pidana mempengaruhi dakwaan jaksa. Oke. Jadi, ada tahu artinya tempos apa? Tempos.
Tempos itu bahasa Belanda artinya waktu kejadian perkara. Tempus delicti. Kemudian ada locus. Locus itu tempat kejadian perkara. Biasanya polisi bilang locus delicti, locus delicti. Jadi locus delicti itu tempat kejadian perkara di mana terjadinya perbuatan atau peristiwa pidana. Itulah disebut dengan locus delicti. Nah, terkait tempus dan locus delicti ada yang namanya terkait umur misalnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau waktu dilakukan sebuah peristiwa pidana, si pelaku masih di bawah umur, misalnya 18, dia melakukan tindak pidana 18 tahun, tapi terungkap perbuatannya itu pada saat dia umur 20 tahun, misalnya dia bunuh orang di umur 18 tahun, kemudian mayat ini dia kuburkan. Akhirnya polisi mengungkap kasus penemuan mayat, misalnya, setelah misalnya dia sudah berumur 22 tahun. Pada tempus delicti, di umur dia 18 tahun, kemudian ditemukan peristiwa itu dan diketahui oleh penyidik di 2000, misalnya 2025 atau setelah 5 tahun, itu tentu akan mempengaruhi sistem pemeriksaan si pelaku. Jadi dia tidak akan diperiksa dengan pemeriksaan orang dewasa, karena dianggap pada saat perbuatannya itu masih di bawah umur. Jadi sistem peradilan yang digunakan adalah sistem peradilan pidana anak untuk mendakwakan seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana itu memang masih di bawah umur. Kemudian menyangkut unsur delik. Pasal 363 dengan 362 perbedaannya, atau 364 perbedaannya itu ada pemberatan ketika melakukan pencurian itu dilakukan pada malam hari. Jadi tempos atau waktu apakah siang hari dan malam hari itu menentukan seseorang diperberat hukuman pidananya. Jadi kalau mencuri siang itu 362 pencurian biasa. Tapi kalau mencuri di malam hari itu dikenakan 364. Paling berat, lebih berat masa hukumannya daripada pencurian biasa. Sehingga waktu dan tempat kejadian itu harus jelas di dalam surat dakwaan. Yang berikut menyangkut alibi terdakwa. Alibi ini keterangan dari si tersangka ketika pada saat kejadian dia sebenarnya tidak ada di lokasi kejadian. Nah, itu bisa diungkap bahwa pelaku bukan pelaku yang melakukan, yang disangkakan bukanlah pelaku yang melakukan, karena pada saat tanggal tersebut misalnya dia berada di luar daerah. Saya pernah menangani perkara terkait masalah itu. Si pelaku disangkakan melakukan pencurian, ternyata pada saat dan tanggal pada saat itu dia berada di Penang, Malaysia, sementara melakukan pengobatan. Jadi waktu itu mempengaruhi bahwa seseorang bisa bebas demi hukum kalau tidak terbukti mengenai pembuktian waktu dan lokasi kejadian. Nah, sedangkan locus delicti sedikit saya uraikan bahwa locus delicti itu nanti mempengaruhi kewenangan mengadili. Jadi ada kewenangan relatif pengadilan di mana tempat kejadian perkara. Misalnya pelaku pembunuhan atau peristiwa pembunuhan terjadi di wilayah hukum pengadilan Limboto. Jadi tidak boleh diperiksa oleh wilayah hukum pengadilan negeri Kota Gorontalo. Karena itu bukan kewenangan pengadilan negeri Gorontalo, itu kewenangan pengadilan negeri Limboto, karena locus delicti adalah tempat kejadian perkara. Oke, saya lanjut. Baik, pertemuan hari ini dalam pembahasan materi surat dakwaan saya anggap cukup, dan
Untuk perkuliahan berikut kita lanjutkan di minggu depan terkait eksepsi. Jadi eksepsi ini menguraikan tentang keberatan atas dakwaan jaksa. Jadi Anda bisa lihat tadi apakah dakwaan itu memenuhi syarat formi dan syarat material. Disitulah Anda bisa memberikan keberatan atau dalam bentuk eksepsi kepada majelis hakim. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Utulubul ilmi minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dalam buayan sampai dengan liang lahat. Karena ilmu itu yang akan menambah pengetahuan Anda dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat ketika itu berguna bagi orang lain dan menjadi amal jariah. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.